Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Ini adalah karunia Allah yang tidak ternilai harganya. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah dirahmati Allah, di pertemuan kemarin ini kita sudah membahas dari sampai ayat ke 128, yaitu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sudah selesai membangun pondasi Ka'bah itu ditinggikan, kemudian itu bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, kemudian beliau berdoa. Nah, doanya ini yang banyak kita pakai, yang kita banyak pergunakan untuk doa-doa keseharian kita. Kenapa? Karena memang kemarin sudah dijelaskan itu Nabiullah Ibrahim AS ini termasuk Rasul panutan yang kita disuruh mengikuti milah atau agama Ibrahim. Nah, ini termasuk kemarin ini sudah kita laksanakan yaitu bagaimana sebuah peristiwa kurban, ya, penyembelihan kurban yang waktu itu Nabiullah Ibrahim AS ini disuruh menyembelih putranya. Itu masih satu, putranya masih satu, belum dua, masih satu, dan itu masih kecil. Nah, ini kemudian setelah kepasaran betul-betul dilaksanakan, ketika itulah kurbannya diganti oleh Allah, diganti yaitu ibas yang besar, sembelihan yang besar. Sehingga kemarin kita juga sudah melaksanakan itu, mengikuti milahnya karena perintah Allah kita disuruh berkorban sama dengan Nabiullah Ibrahim AS, yaitu berkorban itu bisa kambing, saat itu contohnya kambing, sampai sapi dan seterusnya. Nah, ini coba kita ulang kembali di 127 itu Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa pertama. Jadi wa'id, dan ketika yarfa'u meninggikan Ibrahimu, yaitu Ibrahim, apa yang ditinggikan? Al-qawaidu minal baiti, ya, dasar-dasar dari rumah Baitullah ditinggikan, wa Ismail, dan berdua dengan putranya yaitu Nabi Ismail. Selesai, kemudian doa. Ini doa yang kita tiru yang pertama kali, ini Rabbana taqabbal minna, Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal, qabala qabul, ya, qabul kajian itu ya, ucap qabul dan sebagainya, terima.
taqabbal minna, terimalah, ini permohonan, terimalah apa-apa yang dari kami. Jadi sudah melaksanakan perintah Allah, sesuai dengan perintah itu, selesai, mohon untuk pahala aktivitasnya ini mohon sama Allah supaya diterima. Ya walaupun jelas-jelas diterima, tapi kita diarahkan oleh Allah ini melalui pelajaran ini, yaitu berdoa Rabbana taqabbal minna. Kenapa? Innaka, sesungguhnya engkau engkaulah as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. As-sami ya, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Karena Allah maha mendengar, maha mengetahui segala apapun yang ada di isi hati, Allah mengetahui apapun yang diucapkan, Allah maha mendengar. Nah ini nanti kita juga demikian setiap kita selesai ya, selesai aktivitas kebaikan, kita doanya ya ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus saat itu beliau berdoa dengan putranya, melanjutkan doanya di ayat 128. Nah, ini jangan sudah hafal semua ya. Namun nanti misalnya belum hafal ya, monggo segera kita hafalkan. Kita buka Qur'annya di surat Al-Baqarah ini ayatnya 128. Lanjutannya nih, Bang. Napa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wahai Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami. Ya Allah, jadikanlah kami wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, jadikanlah kami muslimain laka. Muslimain, ya muslimain, dua orang yang tunduk patuh, karena saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya. Mohon supaya dijadikan orang yang tunduk patuh. Nah, di lain ayat itu kan Nabi Ibrahim disuruh ya, apa ini, ketika berkata Rabbnya aslim, Islamlah, tunduk patuhlah, maka qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim ini menjawab, aslamtu, aku telah berserah diri lirabbil alamin, kepada Allah Rabb yang semesta alam. Nah terus untuk itu, untuk menguatkan itu, maka doanya ini, jadikanlah kami orang yang tunduk patuh, yang Islam, muslimain laka. Muslimain ini dua orang yang tunduk patuh. Seperti apa? Nah, kita kan di akhir ya. Itu kan ada doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sebelum salam, itu kalau bisa paling tidak lah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nggih. Napa niku? Menapa nggih? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, sudah pernah pakai, sudah tiap hari pakai. Nah, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati. Karena Allah niku pembolak-balik hati nih. Kenapa? Hati tiap orang itu ada rahasianya di sisi Allah. Ya muqallibal qulub sabitnya, kuatkanlah, tambatkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu atau kepada agamamu. Terus kita mohon untuk setiap kali sholat 5 kali itu, kalau bisa ya sebelum salam minimum itu, minimum. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati, tambatkanlah hatiku pada agamamu. Kenapa? Ya namanya kehidupan dunia ini godaannya luar biasa. Sampai orang itu katakanlah mau nyawanya mau dicabut, itu godaan iblis dan bala tentaranya itu sangat-sangat kuat. Nah, kalau tidak ditambahkan oleh Allah hati kita kepada agamanya, hukum-hukumnya, ini gampang gitu, dadal. Makanya kalau bisa ini Rabbana waj'alna muslimin laka, ini ya dibacalah setelah selesai sholat minimum niki.
Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri padamu, wa min dzurriyyatina, dan juga dan min dari dzurriyyatina, anak cucu kami. Terus tidak hanya diri sendiri, tapi mendoakan untuk cucu-cucu anak cucu, ummatan sebagai umat, muslimatan yaitu orang yang tunduk patuh laka padamu. Nah, niki kita mohon itu selalu supaya kita sendiri dijadikan orang yang benar-benar tunduk patuh, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita juga dijadikan orang yang tunduk patuh padanya. Dah, habis itu wa arina manasikana, wa arina, dan tunjukkanlah pada kami manasikana, ibadah kami, ibadah haji kami. Nah, jamaah yang berbahagia ini kan kita minta nih sama Allah, tunjukkanlah pada kami cara-cara ibadah kami, cara ibadah haji kami, manasik kami. Terus napa Allah ini langsung memberikan carane ngene-ngene kan ndang. Lewat napa? Lewat Rasulnya. Misalnya wudu. Gimana cara wudu? Nah, Rasul mencontohkan. Terus sahabat niku melihat, memperhatikan, menirukan, terus dicatat. Nah, lama-lama nyampe ke kita. Terus niku anak keturunan terus kan niku dari seseorang terus turun ke anak-anak terus sampai ke kita. Nah, itu tinggal kita tiru. Terus caranya Allah menunjukkan itu adalah dengan niku Rasulullah memberikan contoh terus ditularkan sampai ke kita. Nah, kita kerentek ati niki digerakkan oleh Allah, mempelajari, memahami, akhirnya dilaksanakan. Itulah caranya Allah menunjukkan. Tapi niki ada, kita kan selalu berdoa niku memohon dalam sholat. Ihdinas shiratal mustaqim kan gitu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai, walad dhalin, dan bukan pula jalannya orang sesat. Bagaimana ada orang dolim, sesat, dan ada yang dimurkai? Itu napa? Dhalin niku berarti dia tahu tapi tidak melaksanakan. Itu contohnya Yahudi. Rasulullah waktu itu menjelaskan sahabat tanya, siapa mereka ya Allah? Apakah mereka Yahudi? Ya. Nasrani yang maghdub niku Yahudi, ya dhalin sesat niku Nasrani. Yahudi ngerti dia mempelajari dari nabinya, dari terus niku dari nabinya, dari orang tuanya, tahu tapi tidak mau melaksanakan, dimurkai. Tapi ini ad-dhalin, orang yang sesat. Contohnya sesat, Rasulullah menjelaskan itu adalah Nasrani. Kenapa? Nasrani niku ibadah niku tekun banget, bagus banget, katakan lagi tekun ya. Tapi ngarang sendiri. Ya, ngarang sendiri. Tidak ada contoh dari nabinya. Dari yang Allah turunkan contohnya itu tidak pakai itu, gawe dhewe, membuat sendiri. Pun pokoknya jenengan pengen delok ten YouTube misalnya jenengan apalah caranya, apa ibadah mereka, itu buat sendiri, bikin sendiri. Malah ada yang pakai musik nggih. Sinten niku? Yusuf Estes nggih. Yusuf Estes dulu pendeta besar Nasrani, pemusik, pokoknya bagian permusikan di dalam ibadahnya niku kepingin menggait seorang muslim yang waktu itu berbisnis dengan bapaknya juga itu. Wah, niku musik. Terus kepingin menggait, wah ini orang Islam ibadah nggak pakai musik, wah ini kesempatan besar. Nanti tak jak dadi Nasrani, musikku payu. Tapi ternyata
Yusuf Estesnya sendiri akhirnya jadi muslim yang hebat. Muslim yang hebat meninggalkan itu semua. Itu ngarang-ngarang sendiri, banyak mereka ngarang sendiri. Loh, ibadah nggak pakai musik, diem. Itu loh masjid kok ono tok. Napa? Dingklak-dingkluk meneng, mari. Nah, niki dia merasa itu suatu potensi untuk bisnisnya maju. Ternyata bingung. Nanti jangan bisa cek di YouTube banyak, misalnya video 10 tahun yang lalu ada Yusuf Estes ya. Itu bagaimana mereka dari penjelasannya itu ibadahnya kayak apa? Ya ternyata ngarang sendiri. Ya, ngarang sendiri. Nah, orang Islam juga gitu, kita jangan ngarang sendiri nih. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah pada kami cara ibadah kami, ibadah haji kami, manasik kami. Gimana caranya? Kita lihat Rasul niku pernah mencontohkan apa, sahabat menirukan dan seterusnya. Misalnya cara wudhu. Nah, di Indonesia rata-rata kan cuma dulu kan kertas ya, buku diwoco. Tapi yang bagus nih langsung. Tapi pencontohannya untuk wudhu dilihat. Nah, terus akhirnya ditirukan. Misalnya ini gampang, ini penak. Dengan cek cara wudhu yang benar, katakan Ustaz Tadi Daya cari ya, cara wudhu, cara mandi besar Ustaz Tadi Daya cari, dicontohkan berapa menit kan deh, lengkap nih di shooting langsung. Nah kita tinggal tiru itu, hadisnya dibacakan juga langsung dipraktekkan. Nah, niki caranya Allah menunjukkan pada kita. Pernah kita doa nih, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah pada kami cara ibadah kami, cara manasik kami, cara ibadah haji kami. Mboten kok moro-moro kita diberi napa nggih? Moro-moro ada pikiran plek, carane ngene-ngene, enggak boleh. Mboten asal ngarang dhewe, ibadah ngarang dhewe. Kamu lihat TV ini kadang-kadang ya, pokoknya sing aneh-aneh ya. Ibadah carane macam-macam aneh-aneh niku kita ndak usah. Ya kita cari dasarnya, hadisnya, cara-cara yang sekarang sudah ada di katakanlah kitabnya ada, contoh langsung di YouTube-nya ada. Nah, ini tinggal kita pakai itu. Misalnya cara sendakep, ya sendakep mantun takbiratul ihram, cara takbiratul ihram sampai sendakepnya itu bagaimana? Ada hadisnya enggak? Nah ini kita bisa melihat lah, katakan di buku tarjih niku HPT Himpunan Putusan Tarjih 1 itu ada caranya macam-macam. Ada yang malah ada yang lurus nih. Di niku ada yang lurus. Kok mari takbiratul ihram lurus. Kok karo iki salat apa gak ditoleh dijak ngomong-ngomong koncone. Ya, itu juga ada kan apa namanya? Pengalaman Ustadz kita itu ke luar negeri itu, di sana di daerah yang kalau sholat itu nggak pakai sendakep, dijak ngomong dipakai sholat. Tapi di Indonesia kan kita pakai ini. Nah, sendakepnya tempatnya di mana? Di ini ada semua dasar hadisnya. Ada yang keluasan cara Rasul menjelaskan, dicontoh itu ada yang di dada, di bawah dada, di pusar, ada yang sampai di bawah pusar, ada yang setelah sami Allahu liman hamidah niku lurus lembab, diluruskan lurus lagi, berdiri pas niku atau kembali sendakep, boleh, ada contohnya semua. Nah, misalnya tadi itu wah, wong kae kok salate mari rukuk sendakep meneh. Hadis kok ndi? Nah, ada. Jadi kita itu pakai semuanya tadi warina manasikana itu, tunjukkanlah pada kami cara ibadah kami, dari mana nyontoh Rasul. Di bukunya ada semua. Kebetulan kemarin saya nggak masuk. Yang seminggu lalu ya, itu dijelaskan lengkap oleh Ustaz Duta pas niku bab tentang cara sholat. Nah, kemarin kok lompat nih. Pasal. Nah, ini hadis-hadisnya dijelaskan banyak sekali. Makanya ini wa adina manasikana, ini adalah bagaimana kita mengetahui cara ibadah kita itu ya hadis. Di buku-buku yang ada benar-benar doa, hadisnya apa, dari mana, dari sini ada semua. Tapi kalau dari umat lain tidak ada. Kitabnya sendiri ini karangan siapa? Ternyata nonim, tidak ada catatan pengarangnya, tidak ada.
iki biyen sapa sing nulis nek ten Quran jelas nih. Siapa penulis wahyu saat Rasul masih hidup itu didiktei wahyu oleh Rasul, suruh nyatet, dikumpulkan ada. Disuruh ngapalkan ada semua. Rasulullah belum wafat itu sudah lengkap, hafal semua, catatannya ada semua. Cuma belum disatukan. Nah, setelah Rasulullah diwafatkan, maka zaman Abu Bakar pun waktu itu awal-awal belum dikumpulkan. Ketika mau ini ada perang itu, umat Islam ulama-ulamanya yang hafal-hafal Quran banyak dibunuh, akhirnya ada ide. Nah, ide dari Khalifah Umar. Nah, pada waktu masih Khalifah Abu Bakar yang menjadi pimpinan, mengusulkan. Nah, prosesnya panjang, akhirnya dilaksanakan. Pertama Abu Bakar tidak mau. Ya Abu Bakar ini gimana? Ulama kita banyak yang meninggal ini, hafal-hafalan yang hafal Quran banyak yang meninggal dibunuh orang. Nanti kalau mati semua gimana? Ayo sekarang kita kumpulkan aja. Quran itu kita kumpulkan, ditulis kembali, dijadikan satu buku. Abu Bakar nolak nih, nggak mau. Karena apa? Nabi tidak pernah melaksanakan. Nah, tapi dengan diplomasi akhirnya Abu Bakar oke siap. Nah, Abu Bakar Umar siap. Akhirnya kesinten penulis wahyu saat Rasul masih hidup itu di Zaid bin Thabit diusulkan, Zaid ini ada kasus begini, ulama kita banyak yang meninggal. Nah, bagaimana kalau kita tulis Quran itu dalam satu buku? Itu Zaid bin Thabit tidak mau. Kenapa? Rasul tidak pernah. Nah, tapi bikin diplomasi akhirnya maulah. Ya udah, jadi kita kumpulkan. Niku penghafal Quran dan sebagainya, ada saksi-saksinya dan sebagainya niku. Itu sesuai dengan saat niku napa nggih. Dan masalah hukum napa lah niku. Harus ada saksinya dan sebagainya, itu sudah benar. Allah sudah membimbing seperti itu. Sehingga di saat Abu Bakar belum wafat itu sudah tercipta, sudah tertulis satu mushaf Quran itu penuh, utuh. Nah, itu bin Jabir sendiri pun, kalau aku disuruh mindah Gunung Uhud itu lebih ringan bagiku daripada nulis lagi Quran, mengumpulkan dalam satu buku. Ini tapi alhamdulillah dengan ketetapan Allah, bagaimana caranya Allah sendiri yang menentukan. Quran sampai sekarang ini satu buku sudah sampai ke kita. 1400 tahun yang lalu nih. Tapi sejarahnya jelas ada. Semuanya bahkan sampai asbabun nuzul itu tercatat semua rapi. Dan hadis-hadis banyak nih. Makanya niki wa arina manasikana niki kita ninggal niru Rasul. Nah, kita dijadikan orang yang tunduk patuh pada Allah ini caranya gimana? Terus tunduknya patuh kan pundi? Mentaati napa? Ya Quran. Kita tunduk patuh di Quran karena kita disuruh sebagai khalifah Allah di muka bumi yang melaksanakan Quran itu. Quran kita baca, kita renungkan, kita pikirkan, kita pahami, dilaksanakan plus diturunkan, diajarkan pada orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu watub alaina. Dan terimalah taubat atas kami. Lemah kembali kami, tawabat, tobat kemarin sudah kita contohkan itu, tobat kami, terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Gimana apa ya? Dengan mungkin sudah membuka di rumah atau sudah hafal dari dulu ya. Ini. Karena ini kenapa? Nah, kalau yang baru-baru mungkin hafal misalnya belum ya monggo. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manajkana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mungkin setiap diri ya niku wae. Jadi jamaah yang berbahagia nih ya. Kita harus menyadari, memahami dimanapun kita berada, dari manapun kita lahir, suku apapun, anak siapapun, semua nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri. Tinggi pun gitu. Tidak diterima tebusan dan sebagainya kan sudah gitu. Walaupun di sini kita berkeluarga, berjamaah dan sebagainya, di hadapan Allah sendiri-sendiri.
bertanggung jawab sendiri-sendiri pribadi masing-masing. Mungkin yang pun masuk surga nih, barang-barang surga nanti reuni di sana. Nah, oh ya, dulu kita pernah gini-gini. Quran ada semua itu dijelaskan. Nanti di sana berkumpul orang soleh-soleh itu, orang baik-baik sudah masuk surga. Di sana ngomong reuni. Oh ya, dulu kita bersama-sama ngomong gini-gini, pelajaran ini. Ada semua di Quran. Nah, ini kita sidik-sidik. Nah, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama setelah Rabbana taqabbal minna, terus niki Rabbana waj'alna muslimina laka. Terus, nah, kita lanjut ke ayat 129, itu berikutnya niki. Nah, niki Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, pun apa saya Bang nggih. Nah, kenapa ini kita tinggal meresapi dalamnya doa ini. Rabbana wahai Rabb kami wab'ats, utuslah, bangkitkanlah, utuskanlah fihim, pada mereka atau untuk mereka di kaumnya nanti rasulan, rasul, seorang rasul minhum dari kalangan mereka, utusan atau siapa nanti di sana ya. Niki permintaannya Nabi Ibrahim ini dibangkitkan umat di sana seorang utusan atau pengikut Rasul yang bertugas 3 hal. 1, yatlu alaihim ayatika. Nah niki. Yatlu. Rasul niku wau yatlu membacakan alaihim kepada mereka, kepada umatnya niku wau ayatika, ayat-ayat engkau. Nah, ayat-ayat engkau niki kedua kan ya, ada 2 jenis ayat Allah niku. Napa? Ayat kauniyah dan ayat kitabiah. Ayat kitabiah ya Quran itu sudah, Quran hadis itu kayak kitabiah. Ayat kauniyah adalah ayat napa niki? Alam raya niki hukum-hukumnya niku ayat kauniyah. Lebih besar dari ayat kitabiah. Hukumnya ayat kenapa kok misalnya telur endok entah niku nek dicemplungno banyu dalam 1 gelas, nek banyune banyu tok niku telurnya tenggelam. Misalnya dikasih garamnya diaduk, telurnya dimasukkan, telurnya ngambang, kan gitu, tengah sampai ngambang. Kenapa begitu? Itu ayat Allah juga, tapi ayat kauniyah. Ternyata ada hukumnya, hukum Archimedes dan sebagainya. Ya walaupun mungkin penemu sunatullah ayat Allah ayat kauniyah niki penemunya yang ditunjukkan pertama kali mungkin orang tidak beriman, tapi ya dipakai semua untuk orang beriman, membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Nah saat niki napa-napa niki macam-macam niki niku walaupun mungkin pertama kali yang menemukan bukan yang membuat, yang merangkai bukan orang Islam, ya tetap itu ada ayat Allah. Membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau baik ayat kitabiah maupun ayat kauniyah. 1, 2, wa yu'allimuhum dan mengajarkan kepada mereka alkitabah kitab. Nah, lamnya double yu'allimu, ain lam mim ilmu, diku alimu berarti mengajarkan, tapi niki mboten sekali karena lamnya double nih. Kita kalau mempelajari niki dalam susunan apa nih tata bahasa Arab niki nek tengahnya didobel tasdid niku berarti pengajaran itu berlangsung terus menerus, continue, terus menerus, mendalam, makin mendalam. Tidak hanya dengan satu kali, tidak bisa. Misalnya allamal Quran, Allah mengajarkan Quran itu tidak sekali plek gitu enggak, tapi proses. Nah ini. Jadi yang kedua mengajarkan kepada mereka Alkitab, mengajar kontinu terus menerus. Wal hikmah dan hikmah, kitab dan hikmah niki. Hikmah biasanya ada yang menjelaskan, ulama menjelaskan itu sunnah Rasul. Nah, di samping itu juga ada yang kebijakan benar-benar bijaksana, hikmah. Orang yang di ayat lain itu siapa yang diberi hikmah maka dia mendapat karunia yang besar. Begini ayat lain nanti. Jadi yang pertama yatlu alaihim ayatika, membacakan pada mereka ayat-ayat engkau.
Yang kedua, wa yu'allimuhul kitabah wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nah, ini mensucikan apa? Napa didusi, dicelup apa? Ten kolam kecil ngoten dua orang berdiri terus sing tengah-tengah teko koncone dicelup banyu. Kan enten bener coba lihat di YouTube enten niku. Proses tipe ngono kuwi to ceritane ngono. Tapi ndak itu, bukan itu. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka niku maksudnya mensucikan jiwanya, mensucikan akidahnya supaya suci. Ya, mensucikan mereka jiwanya suci dari nopo? Dari syirik. Jiwa kita harus kita bersihkan dari syirik. Nek mungkin kemarin pernah syirik, jadi kita hilangkan itu. Siapapun yang pernah syirik, karena dosa syirik itu nggak diampuni oleh Allah. Selama dia membawa dosa syirik sampai meninggal, keyakinan syirik itu sampai mati, maka tidak diampuni. Tapi sebelum mati, kesyirikan-kesyirikan sudah dibuang dari keyakinannya, dari akoidnya. Nah, walaupun hidup baru 7 hari, meninggal surga. Iman, dia yakin, bersyahadat, benar-benar syahadatnya niku segala macam kesyirikan apapun dihilangkan dari akal pikirannya, meninggal surga. Tapi siapapun yang walaupun dia mengatakan iman tapi campur syirik, tidak bisa. Loh Pak, iman campur syirik? Iman Allah ada, iman. Iya, iman Allah ada. Sing memberi rezeki Allah. Tapi kenapa kok memberi makan sesuatu yang kan biasa niku? Oh, kita kayak pangan. Nah, iki sing nulung kami tak kayak panganan. Ada tuh ayat di kadang memakai lambat laun nanti kita ketemu. Apapun yang dia korbankan untuk berhala-berhala mereka itu tidak sampai kepada Allah, dan apa yang mereka tujukan kepada Allah hanya sampai kepada berhalanya. Itu ada. Maka orang yang syirik ini, yang dilarang syirik ini adalah orang Islam sendiri. Sudah dia benar-benar iman pada Allah, jangan sampai mencampur aduk iman dengan syirik. Ini orang kafir jelas, pun orang kafir jelas. Orang yang menutup hatinya dari Quran jelas. Diomongi nggak diomongi, niku ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah niku awal alif lam mim niku sampai ayat kelima niku jelas niku. Tapi nek kafir ayat 67 jelas, kafir jelas. Dia memang tidak menerima Quran. Tapi yang syirik niki, orang itu ya ke masjid mungkin juga sholat, tapi dia syirik, ada keyakinan syirik, sampai mati kesyirikan itu tidak dibuang, dia haram masuk surga. Kalian bisa cek nih tengene surat wingi, surat keempat ayat 48, terus ayat surat kelima ayat 72 niku ada nih kan. Nek wingi surat keempat ayat 48, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain itu. Nah, dan surat 5 ayat 7 niku, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu nar. Siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, sampai mati dia tidak hilang itu dari pikirannya, maka dia sungguh haram masuk surga. Nah, orang masuk masjid bisa syirik, tenggene surat Jin ayat 18. Nah, niku ada wa anal masajida lillah, bahwa seluruh masjid itu milik Allah. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kamu menyeru, meminta, berdoa kepada siapapun di situ, di masjid itu, di samping meminta pada Allah masih meminta pada yang lain. Niku surat Jin niku surat 71 nggih. Surat Jin surat 71. 72 atau 71 itu surat Jin. Nah, surat Jin itu surat apa? Surat 71 lah. Oke, surat Jin niki surat 72, surat 72. Surat Jin niku surat 72 ayat 18 niku bukti bahwa ada orang yang
Walaupun dia di masjid tapi dia juga syirik. Niki wa anal masajida lillah. Seluruh masjid itu milik Allah. Fala tad'u, fala maka jangan lamnya lam nahyun li tahrim untuk mengharamkan. Tad'u kamu menyeru, kamu berdoa ma'allah beserta Allah ahad pada sesuatu apapun. Berarti ada orang yang ke masjid, dia sholat tidak hanya masjid ini, misalnya masjid biasa, Masjidil Haram pun juga ada. Orang yang ke sana, ya, di samping dia ibadah seperti yang dicontohkan, ya, dia niru orang-orang, tapi dia juga masih nyembah sesuatu. Entah berapa detik itu mesti ada sesuatu di sana. Kalau memang ini tadi masjid itu milik Allah, kamu jangan nyembah atau minta kepada siapapun di samping Allah, beserta Allah, sesuatu apapun. Jangan cek pun, jangan cari di mungkin penjelasan ustadz-ustadz yang masalah ruqyah dan sebagainya itu ada itu, atau jangan baca di kitab-kitab sihir-sihir itu ada. Oh, tukang sihir pun itu ada caranya, bisa sakti ada caranya. Syaratnya nanti kalau kamu ke Masjidil Haram kamu harus gini ada. Kadang-kadang oh kamu harus Qur'annya harus kamu ginikan ada. Pokoknya sing nyalai ada. Ini kok ada tuntunannya, ada bukunya loh. Jadi setan juga caranya seperti itu. Bahkan menuduh Nabi Sulaiman sebagai kafir karena belajar sihir, padahal Nabi Sulaiman enggak kafir. Nah ini 3 ya. Doa kita, doa Nabi Ibrahim ada 3 tadi. Minta supaya di kalangan bawah-bawahnya nanti anak cucunya ya, dibangkitkan seorang rasul, seorang guru, pemimpin yang mengikuti rasul juga. Tugasnya 3. Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ayat kitabiah dan kauniyah. 2. Mengajarkan kitab dan hikmah. Ini mengajarkan terus-menerus kitab dan hikmah dan mensucikan jiwanya, mensucikan mereka. Caranya gini kok. Ayo pahami Quran, direnungkan. Oh iya anak ini salah. Tinggalkan. Sesuatu apapun yang di Quran dilarang, tinggalkan sudah. Kesyirikan dan gini surat At-Taubah itu ada. Ya ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun, wahai orang beriman, orang musyrik itu najis. Mboten najis keringetnya loh, ya mboten najis badannya. Jangan nanti senggolan sama orang musyrik najis. Enggak. Yang najis apa? Pikirannya kotor, jiwanya najisnya karena syirik tadi. Nah ini, jadi innamal musyrikuna najasun kan ini surat At-Taubah itu ayat 31 nomor pinten niku. Ya, itu. Ini harus benar-benar kita nabung ya. Kesyirikan itu harus benar-benar kita buang. Seandainya dari kemarin ada keyakinan syirik, aqaid syirik dan sebagainya, termasuk percaya dukun, waduh itu jahanam, kita nggak usah itu jangan cek nanti hadis-hadisnya. Orang yang datang ke dukun itu sudah nggak direken loh, sholatnya berapa hari nih, terus dia tanya kok dia percaya, gini wah tambah nemen, gitu. Ini mensucikan mereka supaya nggak usah lah sih apa niko. Misalnya ada orang ketemu di bis, ya, naik bis jejer, moro-moro orangnya loman, dikasih tulisan Arab, ya, macam-macam niku, terus gak kena tulisannya, gak kena diwaca, macam-macam lah, sedikit dilipat-lipat, kinggo sampan gawe, pokoknya ning pasar ya digawa dikelebono dompet apa nanti wis engko ben laris macam-macam. Itu sudah lungguh bis dalam perjalanan hanya mungkin berapa menit diberi itu kok yakin waduh syirik itu sudah nanti ada ini mensucikan mereka itu ya tadi ini jangan dipakai gini nggak usah, semuanya Allah dah, kita minta pada Allah ini kok kita minta caranya berbisnis gimana, nah kita tinggal niru Rasulullah cara berbisnis seperti ini. Nah, orang-orang sukses, anak-anak muda yang sekarang sukses itu mereka bisnisnya mengikuti Rasul. Ini banyak sekarang. Nah, terus niki innaka antal azizul hakim, innaka semuanya engkau antangkola al-aziz, ya, maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Nah, niki nek misalnya pun hafal minimum 5 kali sehari lah, minimum setelah sholat fardu selesai doanya inilah.
Nah, kalau belum hafal nggih monggo. Mangke dengan baca di Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 129. 27 akhir 28 29. Ini doa yang luar biasa. Kita tiru doa itu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Niki Allah mengajarkan pada kita ya seperti itu. Di ayatnya ada, kita tinggal tiru. Dan gini surat Al-Baqarah ayat terakhir yang sering saya baca itu kan juga ada doa. Udah kita pakai itu. Nah, jam yang berbahagia ini waktunya sudah. Nah, ini kok 3 menit. Nah. Kapan ini bisa? Kapan wis tarkim? Kurang tang menit. Ini dua ini ayat dulu wis. Ayat berikutnya dua apa iki? Jadi ini ayat 127 akhir niku Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat 2128 Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat 29 Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal hakim. Ini kita doa itu. Mungkin kita tidak bisa ngajari anak kita sendiri. Nggih ndak. Kadang-kadang diomong angel ya anak dhewe diomong angel. Tapi nanti kita dengan doa ini ada orang lain yang mengajarkan pada dia. Itu. Mungkin kita kuladane mikir nggih. Iya. Yang ngajarin anak dia uang ya. Ane mulya diomong nurut-nurut sukses. Maksudnya kan gitu nggih rata-rata nggih. Ini bisa kita tiru nih. Yang penting kita doa ini, enggak tahu nanti siapa orang-orang di bawah kita yang memberikan ini mengajarkan kita pada anak-anak kita. Ya pokoknya kita tiru doa Nabi Ibrahim ini. Nah, jam yang berbahagia inilah bahwa Quran yang mengajarkan pada kita, Allah mengajarkan pada kita bagaimana kita bisa hidup nanti sukses. Tidak hanya diri sendiri, tapi juga anak cucu. Mudah-mudahan nanti kita semua dengan anak cucu kita bisa bersama-sama reuni di surga Allah Taala. Nah, demikian yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Monggo kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Nah, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.